Shalom teman-teman YCC dimanapun kalian berada. Walaupun sudah 3 bulan kita tidak bertemu secara tatap muka dalam ibadah umum, dalam ibadah gathering maupun dating, bersyukur kepada Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam worship night pada malam hari ini, di mana kita bisa bersama-sama memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan terlebih kita bisa memanjatkan doa-doa permohonan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, bersyukur buat kasih anugerahnya, buat rahmatnya yang begitu besar bagi kita. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Bersungguh-sungguh lagi mengucap syukur kepada Tuhan. Oh Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah.
Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Walaupun hari-hari kami rasakan begitu berat, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Anugerah Tuhan begitu nyata bagi hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Berkat-Mu hari ke hari selalu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Walaupun kami mungkin terpisah jarak dan waktu, tapi kami yakin kami dipersatukan oleh Tuhan. Kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami boleh memanjatkan doa-doa syukur permohonan kita kepada Tuhan. Tuhan tolong berkati worship night yang mungkin singkat, yang mungkin sederhana ini. Tapi kami semua bersama-sama boleh merasakan kasih Tuhan, merasakan kekuatan dari Tuhan. Kami menyerahkan worship night kami pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan, ditinggikan di atas bumi ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Di masa pandemik COVID-19 ini merupakan sebuah kesempatan bagi kita semua untuk berdiam diri di rumah, menyembah Tuhan, berdoa untuk kita bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mungkin yang selama ini kita jauh, mungkin yang selama ini kita sering lupa akan kasih Tuhan. Disinilah saatnya kita merasakan, mengingat kembali, bersyukur kepada Tuhan buat rahmatnya, buat anugerahnya kepada Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh penginjil Yosef, mari kita menaikkan pujian, aku mengasihi Engkau Yesus. Mari kita nyatakan kasih kita kepada Tuhan, sebab Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Engkau
berada, firman Tuhan di dalam Mazmur nomor 119 ayat 97 berkata, "Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari." Teman-teman, ketika kita membangun sebuah hubungan dengan seseorang dan kita melakukan yang namanya pertemuan secara berkala atau intens, maka akan melahirkan atau mengakibatkan hubungan yang semakin dekat, semakin erat dengan orang tersebut. Dan hubungan yang semakin dekat tentunya akan menumbuhkan kasih yang semakin dalam juga, yang semakin besar juga. Dan kalau kasih sudah semakin dalam, maka pasti akan ada tindakan-tindakan yang menyertainya, bukan? Yang menjadi sebuah bukti nyata bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi orang itu. Teman-teman, karena satu dosa, maka hubungan kita dengan Tuhan, hubungan manusia dengan Tuhan menjadi terputus. Kita berada sangat jauh dari Tuhan, dan kebinasaan kekal menjadi bagian yang pasti di hidup kita. Tapi karena Allah sungguh mengasihi umat manusia, sungguh mengasihi kita, sehingga Dia rela datang ke dalam dunia, mengambil rupa seorang manusia, rela menderita, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua dan menyelamatkan setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Sehingga ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setiap kita akan beroleh anugerah keselamatan, hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan surga untuk selama-lamanya, everlasting, forever. Tapi bukan hanya anugerah keselamatan, hubungan kita dengan Tuhan yang dahulu terputus, terkoyak, menjadi tersambung kembali, menjadi terjalin kembali, semata-mata hanya karena kasih Allah dan karya keselamatannya di hidup kita, di hidup saya dan di hidup teman-teman sekalian. Jadi setiap kita yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dipanggil, dimotivasi untuk meresponi, mengasihi Allah yang sudah sedemikian besar, sedemikian luar biasa mengasihi kita. Gimana caranya? Yang pertama, mari terus berproses untuk mengasihi Allah dengan kesungguhan. Kitab Injil berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Dan hanya satu pribadi yang layak untuk kita kasihi, untuk saya dan teman-teman kasihi, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Siapa itu? Tidak lain dan tidak bukan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat di hidup kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Dia? Atau mungkin masih ada pribadi lain di dalam dunia ini yang mana kita lebih mengasihinya ketimbang mengasihi Tuhan, Sang Juru Selamat kita? Atau mungkin ada materi, kesenangan, hobi, kesibukan, aktivitas kita, atau mungkin segala dosa kita yang membuat kita kurang mengasihi Tuhan. Teman-teman, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Dia? Yang kedua, selalu haus akan firman Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi seseorang, maka kita selalu rindu untuk bersama-sama dengan dia, bukan? Menghabiskan waktu untuk selalu bersama-sama dengan dia. Wah, apalagi kalau waktu masih masa-masa berpacaran, baru kita pulang dari rumahnya, kita sudah rindu lagi, haus ingin lagi ketemu sama dia. Dan ketika kita nggak bisa ketemu, kita chatting, kita WhatsApp, atau kita video call. Kita selalu rindu untuk melihat wajahnya, selalu rindu dengar omongannya, selalu rindu akan perhatiannya. Intinya adalah apa? Selalu ingin bersama-sama dengan dia, menghabiskan waktu dengan dia, bukan? Lagi dan lagi bertemu dengan dia. Teman-teman, Yesus adalah kekasih hati kita. Seperti Dia rindu supaya kita selalu bersama-sama dengan Dia, menikmati hubungan, menjalin persekutuan yang intim dengan Dia. Apakah kita juga punya kerinduan yang sama? Seperti Tuhan rindu untuk kita menjalin hubungan dengan Dia. Apakah kita punya kerinduan yang sama untuk membangun hubungan, menjalin persekutuan yang intim dengan Dia? Kok kayaknya mustahil begitu ya? Kita berkata, aku sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tapi kita nggak mau menyediakan waktu untuk berduaan dengan Dia, ngobrol sama Dia, membaca apa yang menjadi isi hatinya sudah tertuang di dalam Alkitab. Kok kayaknya nggak mungkin.
Membaca dan merenungkan firman Tuhan, punya hati yang selalu haus akan firman Tuhan, adalah sebuah bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan kalau kita melakukan itu, kita sedang berproses untuk menjalin yang namanya hubungan intim dengan Tuhan. Dan semakin sering kita melakukannya, semakin intens kita melakukannya, membaca dan merenungkan firman Tuhan, haus selalu akan firman Tuhan, maka niscaya hubungan kita dengan Tuhan pun juga akan semakin intim, semakin erat, semakin lekat, semakin dekat. Dan yang ketiga, melakukan firman Tuhan dengan penuh ketaatan. Relasi yang semakin dalam, relasi yang semakin intim dengan seseorang akan membuahkan, menghasilkan yang namanya tuntutan atau harapan. Harapan yang terpenuhi akan membuat seseorang senang, bahagia. Namun sebaliknya, harapan yang tak terpenuhi akan membuat seseorang menjadi sedih atau kecewa. Di dalam kehidupan kita menjalin relasi dengan seseorang, tentunya kita berharap sebisa mungkin melakukan sesuatu supaya orang tersebut yang kita kasihi senang, bukan? Bahagia, bukan? Dan caranya adalah apa? Sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita memenuhi apa yang menjadi harapannya, supaya dia senang, supaya dia bahagia. Demikian juga dalam halnya hubungan kita dengan Tuhan. Sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan adalah apa? Yaitu melakukan firman-Nya dengan penuh ketaatan. Ketika kita berusaha berproses di dalam anugerah Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan dengan penuh ketaatan, maka Tuhan bahagia, Tuhan senang dengan perilaku atau cara hidup kita itu. Dan sebetulnya bukan cuma Tuhan yang senang, kita pun senang kalau melihat Tuhan senang, melihat cara hidup kita, bukan? Dan ketika kita melakukan firman Tuhan dengan ketaatan, teman-teman terkasih, efeknya juga adalah apa buat hidup kita? Yaitu kita akan semakin dijauhkan dari kejahatan. Perilaku hidup kita akan semakin dimurnikan menjadi semakin bersih. Dan kita akan mengalami yang namanya keberhasilan di dalam kehidupan. Teman-teman, di era pandemi ini ada lebih banyak waktu untuk kita berada di rumah. Bekerja di rumah, belajar di rumah. Tapi apakah ada waktu yang kita sediakan secara khusus untuk kita juga berelasi dengan Tuhan? Sebagai wujud kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, butuh Tuhan, rindu Tuhan, haus akan Tuhan. Berkomunikasi dengan Dia, membaca, merenungkan firman-Nya, dan melakukan firman-Nya dengan penuh ketaatan. Ada banyak godaan, dunia ini berusaha menarik kita untuk kita semakin jauh daripada Tuhan dan semakin dekat dengan dunia. Dunia ini dengan segala kesenangannya mencoba menawarkan kepada kita untuk kita semakin meninggalkan Tuhan, meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, semakin jauh daripada Tuhan, dan semakin dekat, semakin intim, semakin serupa dengan dunia. Sebagai orang yang berkata bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yuk kita responi kasih Tuhan yang luar biasa besar itu di hidup kita. Dengan kita juga semakin sungguh mengasihi Tuhan, selalu haus akan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dengan penuh ketaatan. Dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita di masa muda kita ini, menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami dengar pada saat ini. Dan kami rindu saat ini berdoa ya Tuhan, seperti firman-Mu yang sudah boleh disampaikan. Secara pribadi kami semua berdoa di dalam hati kami, supaya kehidupan kami, masa muda kami adalah menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kami sadar dunia ini dengan segala gemerlapnya, dengan segala kepenarikannya berusaha mencoba untuk menarik kami jauh daripada Tuhan dan semakin intim tergoda dengan tawaran dunia yang membawa kepada kehancuran. Tuhan tolong kami untuk kami tidak terjerumus ke dalam hal tersebut. Ampunilah segala dosa kami yang kami lakukan selama ini menjauh daripada Tuhan. Kami malas gerak, kami mager, kami gabut, nggak tahu mau ngapain di dalam spiritualitas kami, hubungan dekat kami dengan Tuhan, sehingga seringkali kami semakin hari semakin jauh, tanpa sadar kami semakin menjauh dan terhilang dari Tuhan. Tolong ampuni kami ya Tuhan, tolong ampuni kami ya Tuhan Yesus. Kami rindu supaya melalui renungan ini kami disadarkan, dimotivasi untuk kembali membangun sebuah hubungan intim dekat dengan Tuhan. Tuhan tolong kami, karena iblis tidak pernah senang untuk kami dekat dengan Tuhan. Tuhan tolong kami, berikanlah kepada kami anugerah-Mu, pertolongan-Mu, kekuatan-Mu, untuk kami bisa dapat semakin hari semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan, dan merasakan faedah, manfaat, efek yang positif di dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan, yang kami percaya akan memberikan kepada kami kekuatan demi kekuatan untuk menjalani hidup ini penuh dengan
kemenangan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk gereja, baik gereja Kristen Kalam Kudus Malang maupun gereja-gereja di seluruh pelosok muka bumi ini, di dalam kegiatan-kegiatan ibadah yang masih harus dilakukan secara online. Kiranya Tuhan juga tolong supaya meskipun melalui ibadah secara online, tapi tidak mengurangi sukacita kami, hikmat kami, semangat kami untuk beribadah kepada Tuhan, untuk kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan Yesus, yang kami percaya akan memberkati kami, menguatkan kami, dan mengubahkan hidup kami semakin hari menjadi semakin lebih serupa Kristus. Berkati khususnya Gereja Kristen Kalam Kudus Malang, para hamba Tuhannya, para majelisnya, jemaatnya, aktivisnya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Gereja ini ada untuk boleh menjadi berkat bagi kota Malang, bagi Indonesia, dan bahkan bagi dunia ini. Kami juga berdoa bagi Indonesia, sebuah negara yang sungguh luar biasa, cantik, indah, tempat di mana kami tinggal, tempat di mana kami berkarya, tempat di mana kami melayani Tuhan, dan bahkan juga menjadi tempat yang mana mungkin kami akan mengakhiri hidup di negara ini. Kami berdoa buat pemerintah kami, berkati mereka, mampukan mereka supaya bisa dapat mengambil kebijakan-kebijakan, langkah-langkah yang terbaik untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Berkati untuk setiap dokter, suster, perawat, medis yang berada di garda terdepan untuk menanggulangi COVID ini. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang melindungi mereka di dalam setiap pelayanan mereka, kinerja mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu supaya kami semua sebagai bangsa Indonesia bersatu hati, dan kami semua bisa bertahan dan bisa keluar dari pandemi ini, dan kami semua bisa kembali membangun bangsa Indonesia ini, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat setiap limpahan berkat-Mu yang sudah Engkau limpahkan bagi kami melalui worship night malam hari ini. Kami rindu berdoa supaya melalui worship night ini kami semakin dibawa lebih erat, lebih dekat di dalam kasih kami, pengharapan kami, iman kami, hubungan kami dengan Tuhan. Dan Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Rekan-rekan muda, sampai di sini worship night kita dan perjumpaan kita pada malam hari ini, dan kita akan bertemu kembali di worship night berikutnya, atau bahkan juga di acara-acara YCC yang lain. Ada ngopi bareng, ada SMS, atau bahkan mungkin juga ada banyak acara yang lain yang akan kita bersama-sama ikuti melalui YCC. Dan sekiranya dari antara rekan-rekan muda ada pergumulan yang sedang dihadapi hari-hari ini dan rindu untuk kita dukung doa bersama-sama, silakan menghubungi nomor YCC Care, dan pasti kita akan menjadi rekan-rekan doa yang akan mendoakan setiap teman-teman semua di dalam segala pergumulannya. Dan kita akan dikuatkan oleh Tuhan dan keluar menjadi seorang pemenang atas setiap pergumulan hidup kita. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bersama Yesus, Sang Juru Selamat kita. Sampai bertemu di worship night selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. I've searched many years